Hizbullah kembali melancarkan serangan besar-besaran ke Israel bagian utara. Tak tanggung-tanggung, Hizbullah meluncurkan sekitar 60 roket hanya dalam waktu 1 jam saja. Dikutip dari Hindustan Times, serangan itu diluncurkan pada Rabu 11 September. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengonfirmasi serangan tersebut. Dilaporkan 30 roket Hizbullah berhasil menargetkan Galilei Panhandle, sementara roket-roket lainnya diklaim hanya menghantam area terbuka yang berada di dekat Kiver Salt. Warga di Galilea bagian atas dan barat diperintahkan untuk tetap berada di dekat tempat perlindungan. Namun rupanya Hizbullah kembali meluncurkan 40 roket pada Rabu sore, sehingga dalam sehari Hizbullah menyerang Israel dengan setidaknya 100 roket. Dilaporkan serangan itu mengakibatkan beberapa warga dan tentara Israel terluka parah. Korban pun dievakuasi ke rumah sakit Rambam di Haifa lantaran terkena rudal Hizbullah. Hamas berhasil mengambil dan mendaur ulang 9 ton bom Israel yang gagal meledak. Oleh sebab itu, Hamas mampu menghancurkan Israel dengan 9 ton bom tersebut. Sehingga Israel yang sempat sesumbar mampu mengalahkan Hamas dalam setahun lagi tak mungkin terjadi. Dikutip dari Tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh pakar militer dan ahli strategi asal Yordania yakni Jenderal Fayez Al-Duwari yang menolak analisis Israel yang menyatakan mampu menghilangkan kemampuan Hamas dalam kurun waktu 1 tahun lagi. Al-Duwari menyebut klaim IDF tidak akurat. Pihaknya menegaskan perlu membedakan antara entitas politik Hamas dan entitas militer gerakan tersebut. Pakar militer Yordania ini mengatakan tidak semudah itu untuk melenyapkan Hamas. Pasalnya, Hamas berhasil membangun ulang kekuatannya melalui 10% rudal Israel yang belum meledak. Diperkirakan ada sekira 9 ton bom Israel yang gagal meledak dan didaur ulang oleh Hamas. Al-Duwari pun mengatakan Hamas mampu menghancurkan Israel dengan 9 ton bom tersebut. Tentu saja serangan itu akan membahayakan tentara dan warga Israel. Perang memanas terjadi antara Israel dengan pasukan Korps Garda Revolusi Islam Iran yakni IRGC. Bentrok tersebut mengakibatkan 14 orang tewas dan 43 korban luka-luka. Dikutip dari The Times of Israel, pasukan pertahanan Israel atau IDF melakukan serangan terhadap fasilitas senjata Iran. Adapun markas senjata pasukan IRGC yang diserang berada di daerah Masyaf di Suriah pada awal minggu ini. Serangkaian serangan yang diduga dilakukan Israel menghantam lokasi militer di Suriah. Dilaporkan serangan itu memicu kebakaran hebat. Media lokal Suriah melaporkan serangan tersebut menghantam pusat penelitian ilmiah di Masyaf. Perlu diketahui penelitian ilmiah telah lama dikaitkan dengan pembuatan senjata kimia dan rudal presisi oleh Suriah dan pasukan Iran. Serangan itu dilaporkan menewaskan sedikitnya 14 orang dan 43 korban luka-luka. Bertindak seusai Israel menembak mati warga Amerika Serikat Turki di tepi barat. Negara tersebut menyelidiki dan melaporkannya kepada PBB. Dikutip dari Asyad Al-Awsat, penelitian itu dilakukan oleh Menteri Kehakiman Turki pada Kamis 12 September. Menteri Kehakiman Turki Yilmaz Tanz mengatakan bahwa kantor Kejaksaan Ankara memimpin penyelidikan Turki. Ia juga meminta bantuan dari PBB agar ikut dalam penyelidikan tersebut. Pasalnya penembakan Israel merupakan eksekusi sewenang-wenang atau eksekusi tanpa pengadilan. Tanz mengatakan nantinya hasil penyelidikan Turki akan dibawa ke pengadilan PBB yang mengawasi kasus genosida Israel. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Turki mengatakan jenazah Egi kemungkinan akan dibawa ke Turki pada hari Jumat 30 September. Jenazah akan dimakamkan di kota pesisir Aegea di Dim di Turki bagian barat sesuai dengan keinginan keluarganya.
Pasukan Pertahanan Israel atau IDF melaporkan 2 Zionis hanyut saat menuju ke wilayah maritim Lebanon. Hingga saat ini belum diketahui penyebab kapal Israel yang mendadak rusak dan menenggelamkan Zionis. Informasi itu disampaikan IDF melalui telegramnya pada Kamis 20 September. Dilaporkan kapal Israel yang ditunggangi oleh warga sipil tiba-tiba mengalami kerusakan. Adapun insiden itu terjadi saat kapal Israel sedang berlayar menuju wilayah maritim Lebanon. Setelah menerima laporan tersebut, Angkatan Laut dan Angkatan Udara Israel dikerahkan. Akhirnya militer Israel pun berhasil mengidentifikasi kapal tersebut. Lantas Angkatan Laut Israel memulai operasi penyelamatan dan mengembalikan kapal ke perairan kedaulatan negara Israel. Sayangnya hingga saat ini belum diketahui penyebab kapal tersebut tiba-tiba mengalami kerusakan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.